Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahid Allahumma bi sunnati wa amirna bi zurrati ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun min Allah ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una waj'alna ilma. Alhamdulillah, jamaah hadirin sekalian dan juga jamaah ibu-ibu sekalian, wabil khusus kepada para asatid wal asatijat dan juga kepada para hujjaj dan rekan-rekan semua yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah hadirin jamaah tarawih sekalian, bahwasanya kita alhamdulillah pada kesempatan ini telah memasuki atau sedang memasuki malam ke-27. Malam ke-27 digadang-gadang adalah beberapa hadis itu menyatakan bahwa terjadinya Lailatul Qadar adalah di malam 27. Dan mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena bagi kita umat Islam, di saat-saat Lailatul Qadar adalah di saat-saat di mana kita betul-betul mengisi amal ibadah kita, amalan-amalan ibadah kita, yang kemudian amalan-amalan ibadah kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 tahun. Sebanyak 1000 bulan. Nah, luar biasa ya Bapak-bapak, kurang lebih 83 tahun. Artinya adalah ketika kita sholat, berarti sholat kita itu dihitung 83 tahun. Ketika kita tilawah dihitung 83 tahun. Ini luar biasa. Karena ini adalah keuntungan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin sekalian, hadirin juga ibu-ibu sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dan juga telah memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Ada beberapa hadis Rasulullah, diantaranya adalah lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannaw an takula sanah kulluha Ramadan. Kata Rasulullah SAW, sekiranya umatku tahu, mengerti apa yang ada di bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, la tamannaw an takula sanah Ramadan, maka dia berharap bahwa sepanjang tahun adalah bulannya Ramadan. Kalau tahu. Nah, artinya di sini ketika ada kata-kata kalau tahu, berarti kita harus cari tahu. Allah memberi kesempatan, isyarat adalah cari tahu. Bagaimana ketika kita berharap di bulan di tahun-tahun 1 tahun ke depan atau barangkali 2 tahun ke depan, dan tiap tahun atau tiap bulan adalah Ramadan. Ini kita harus cari tahu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ya di dalam beberapa ayat ketika Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini disebutkan tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Saya tidak menjelaskan tentang puasanya. Mungkin barangkali ibu bapak-bapak dan ibu sekalian sudah memahami dan sudah paham. Barangkali juga bahwa Ramadan ini adalah bulan puasa. Nah, tetapi masalahnya adalah bagaimana ketika kita memelihara setiap bulan dalam 1 tahun ke depan itu adalah semuanya Ramadan. Dengan kata-kata la tamanna, di sana ada kata-kata tamanni.
dalam susunan bahasa Arab, kalau tamani itu berharap. Ketika disandarkan berharap itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kejadiannya pasti. Tapi ketika disandarkan kepada kita, kejadiannya 50-50. Bagaimana kita? Nah, jadi bagaimana kita memelihara Ramadan ini agar tetap selama setahun? Pertama, di Ramadan itu ada perintah puasa. Artinya, kalau kita ingin sepanjang tahun ini Ramadan, maka puasanya tidak berhenti. Maka puasanya tidak berhenti. Harusnya kita berpuasa sepanjang tahun. Lalu bagaimana? Apa kita puasa tiap hari? Rasulullah telah menggambarkan bahwa puasa yang pertama kali yang sangat disunahkan adalah puasa Senin Kamis. Kemudian Ayyamul Bid di hari-hari 13, 14, 15, atau ada yang mengatakan 14, 15, dan 16. Atau boleh juga kita melaksanakan Shaum Daud, puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, dan selanjutnya diselang-seling untuk tidak berpuasa. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bahwa khairus shaum shaum Daud, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Rasulullah sendiri menggambarkan puasa Nabi Daud itu adalah sebaik-baik puasa. Maka jika kita ingin puasa ini sepanjang tahun, artinya ada puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah di dalam bulan Ramadan kita sangat menjaga, jamaah mungkin sangat menjaga sholat tarawih. Dalam beberapa riwayat Rasulullah memang digambarkan bahwa sholat tarawihnya itu ada 8 rakaat 11 dengan witir. Tetapi juga ada yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat. Tetapi ada juga yang mengatakan ketika zaman Umar bin Abdul Aziz itu tarawih sampai 43 rakaat. Mengapa? Karena membandingkan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Orang Mekah 2 kali salam to'ab. Orang Madinah tidak ada to'ab. Maka pada saat itu digambarkan sholat tarawih 43 rakaat sebagai pengganti to'ab. Nah itu yang digambarkan mengapa sholat tarawih itu sebetulnya bilangannya tidak dipastikan oleh Rasulullah, apa 11 rakaat dengan witir, 23 rakaat dengan witir. Nah itu tergantung bagaimana kekuatan fisik kita dan bagaimana kekompakan jamaah. Nah ini sangat penting ya. Ketika ada jamaah ingin melakukan sholat tarawih 11 dengan witir, lalu rembukan DKM bersama beberapa jamaah, yuk 11 boleh. Lalu bagaimana kalau tahun besok kita rencanakan sholat tarawih 23 rakaat dengan witir? Ketika itu jamaah kompak semua boleh, nggak boleh laksanakan. Yang tidak boleh itu adalah 2 kali sholat tarawih. Ini yang pernah terjadi dan fenomena ini sangat buat saya yang pribadi ini sangat tidak nyaman. Ketika di satu masjid ada sholat tarawih gayanya dua gaya 11 dan gaya 23. Ini kurang nyaman gitu ya. Kelihatan sekali umat Islam itu terkesan bahwa umat Islam itu sholatnya aja udah ketahuan nggak kompak. Ini bahaya ya. Yang kita bahaya, yang saya katakan berbahaya adalah berbahayanya buat pandangan kaum muslimin yang awam, yang pertama. Terus pandangan orang luar Islam yang juga awam, tidak mau bertanya lalu membuat kesimpulan bahwa orang Islam itu gak kompak dan orang Islam itu gak jelas ya. Mungkin anak muda sekarang bilang gajal ya, gak jelas ini orang Islam. Ini bahaya buat kita. Jadi karena itu mau 11, mau 23, yang penting kompak ya, gitu. Tidak ada yang kerja 23 kemudian ada yang pulang satu dan pulangnya kelihatan dengan tidak nyaman. Itu gak bagus dalam situasi umat Islam ya. Yang bagus bagaimana? Yang bagus kompak semua. Kalau mau 11 semua gitu. Kalau mau nambah nanti belakangan ya, di sholat tahajud atau di sholat apa silakan. Dan bahkan memang apalagi sekarang di asrul akhir ya, ini sangat diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya adalah kita menjaga apa? Menjaga yang namanya Lailatul Qadar. Ini sampai dibuat sedemikian rupa ya.
Ini jangan belakangan ada yang rumor begini bapak-bapak. Ketika pelaksanaan itikaf, nah ini fenomena yang terjadi nih. Ada saya dapatkan SMS atau saya dapatkan WhatsApp, umat Islam ini bagaimana ya? Ketika di Arab Saudi itu ditanyakan, ya Pak mau sahur di mana ya? Atau Pak saya mau itikaf daftar. Nah itu ada yang membuat seperti itu, mau itikaf kok pakai daftar. Lalu bagaimana kalau kita di sini itikaf baru daftar? Salahkah? Ya tidak, karena itikaf itu ketika itikaf panitia kan juga tidak tahu berapa jumlah yang disiapkan untuk makan sahur. Beda dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi memang tidak ada panitia itikaf, karena memang makanan untuk sahur itu tersedia. Jadi cerita teman yang sudah pernah beritikaf di Asr al-Akhir 10 terakhir Ramadan di Mekah dan Madinah itu sahur tersedia. Nah kalau kita di sini bagaimana? Kalau tidak dibuat panitia, ini mesti dibuat panitia. Meskipun memang tidak ada contoh dari Rasulullah, bahkan di Arab Saudi itu tidak ada panitia itikaf. Tapi luar biasa di Indonesia kreatif. Ya. Bagaimana ketika ada itikaf itu dibuat nyaman senyaman-nyamannya, ya tempatnya disediakan, sahurnya disediakan, gitu. Ini luar biasa. Nah, ketika ada panitia, berarti panitia ingin mendapatkan pahala dari orang yang beritikaf itu. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah tilawatul Quran. Ini kalau kita mau menjaga Ramadan selama setahun semua Ramadan, yaitu yang ketiga adalah tilawatul Quran. Artinya ketika di bulan-bulan Ramadan ini kita membaca atau tilawah Al-Quran yang luar biasa gitu ya. Satu hari biasanya 1 juz atau kurang dari 1 juz, tapi di bulan Ramadan satu hari bisa 5 juz, 6 juz, 10 juz. Nah, ini luar biasa. Bagaimana di bulan lain? Di bulan lain kita pelihara untuk tilawahnya. Nah, ini mohon maaf karena tutup jadi saya agak sedikit kebut ya. Nah yang kedua atau yang keempat adalah menghidupkan qiyamul lail. Nah kalau di saat ini kita rajin sholat tarawih atau bahasa awalnya adalah qiyamul lail, maka jangan lupa di hari-hari lain setelah Ramadan, bagaimana Ramadan yang terpelihara, ya kita siapkan juga diri untuk qiyamul lail. Ini satu-satunya sholat ya yang digambarkan dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyamasa rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, ya sebagian ya, itu kalau kita lihat dari sisi bahasanya, min itu adalah lintam'in, sebagian malam. Jadi wa minal laili fatahajjat, hendaklah kalian bertahajud, hendaklah kamu itu bertahajud. Nah ini artinya apa? Kita tidak pernah membaca dalam Al-Quran sholat zuhur, kata-kata sholat zuhur, kata-kata sholat asar secara nyata gitu ya, secara tulisan itu tidak ada. Tapi tahajud ada. Ini luar biasa. Artinya apa? Sholat inilah sholat yang sangat diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Allah membangga-banggakan kita di seluruh makhluknya yang ada di langit. Kepada para malaikat, lihat tambah itu. Tengah malam dia bangun, dia sujud, kemudian salat tahajud, dia berdoa, lihat hamba kamu. Ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap penduduk langit. Di antaranya adalah kepada para malaikat. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Kalau di sekarang ini, di bulan-bulan ini kita banyak bersedekah, maka jangan lupa di bulan lain juga untuk menghidupkan tiap hari atau tiap bulan itu adalah Ramadan, kita banyak-banyak bersedekah. Ya. Sebab digambarkan juga di Ramadan ini ada yang namanya zakat fitrah. Ya, zakat yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Ya. Dia tidak pandang kaya miskin, semua wajib berzakat fitrah. Nah ini artinya adalah gambaran untuk kita bersedekah.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan umumnya buat saudara-saudara sekalian. Yang mudah-mudahan mari sama-sama kita berazam untuk memelihara malam atau memelihara malam pertama, malam-malam detik-detik terakhir Ramadan. Yang kedua, kita juga berazam bahwa kita akan menghidupkan Ramadan di sepanjang tahun dengan mengerjakan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.